Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Maya Febriana dengan NPM 22410009. Jadi tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya mengenai mata kuliah Etika dan Filsafat Komunikasi. Nah, di sini saya memilih salah satu materi atau bab yang saya pilih yaitu bab 3 tentang kebenaran dalam etika dan filsafat komunikasi, di mana di dalamnya terdapat subbab yaitu seperti pengertian kebenaran, terus jenis-jenis kebenaran, kebenaran kefilsafatan, kebenaran sebagai nilai fundamental, makna penting kebenaran, dan ada dikotomi kebenaran dalam berkomunikasi. Yang pertama ada pengertian kebenaran. Jadi kebenaran sendiri itu kompleks dan relatif. Setiap orang atau suatu kelompok memiliki perspektif yang berbeda tentang apa yang dilihatnya benar. Ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman pribadi, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga kepercayaan. Yang kedua ada jenis-jenis kebenaran. Kebenaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebenaran ilmiah dan kebenaran non-ilmiah. Dan yang ketiga ada kebenaran kefilsafatan, di mana kebenaran ini memiliki beberapa ciri-ciri yang unik, meliputi objek forma, objek materi, metode, dan juga sistem. Yang ketiga ada kebenaran sebagai nilai fundamental. Jadi tindakan seperti menipu, berbohong, dan menyembunyikan informasi dapat merusak hubungan antar individu. Maka dari itu kebenaran bukan hanya sekedar fakta, tetapi juga kewajiban atau landasan moral manusia dalam berkomunikasi. Jadi kesimpulannya, kebenaran sebagai nilai fundamental itu kejujuran dalam berkomunikasi, tidak berbohong dalam situasi apapun, dan mengakui kesalahan. Lalu ada makna penting kebenaran, dan yang terakhir ada dikotomi kebenaran dalam berkomunikasi. Jadi dari bab 3 ini saya mengambil contoh isu atau studi kasus tentang pembunuhan Brigadir Joshua oleh Barada Eliezer. Hubungannya isu ini dengan kebenaran dalam etika dan filsafat komunikasi yaitu bisa dilihat dari segi konsep kebenaran versus kebohongan, di mana kasus ini dapat dimanipulasi untuk tujuan tertentu. Yang awalnya narasi yang dibangun adalah tembak-menembak, namun setelah terungkap ternyata kasus ini adalah pembunuhan berencana. Ini dapat menunjukkan bagaimana kebenaran dapat disembunyikan di balik kebohongan dan manipulasi informasi. Yang kedua, dari etika komunikasi, kasus ini menggarisbawahi pentingnya etika dalam komunikasi. Ketika kebenaran terjadi, maka prinsip-prinsip etika komunikasi seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dilanggar. Jadi kesimpulannya dari kasus Brigadir Joshua ini adalah sebuah tragedi yang menyoroti pentingnya kebenaran dalam kehidupan manusia. Kasus ini juga memberikan pelajaran berharga tentang etika berkomunikasi. Dengan memahami kasus ini dengan konsep kebenaran dalam etika dan filsafat komunikasi, kita dapat lebih kritis dan menyikapi informasi yang kita dapat dan membangun masyarakat yang lebih baik. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan analisis terkait isu atau studi kasus yang sudah saya pilih dari bab 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.